Ada tuh hamba Tuhan satu ya yang ngomong, Roh Kudus bilang ya, Roh Kudus menggerakkan saya, nanti jam segini harus transfer, kalian harus ke ATM. Same thing ya, saya bilang ya. Wah, ketemu saya tuh saya hajar benar-benar loh Pak Andi. Benar-benar deh. Saya bisa di depan gereja, saya bisa bersuara tuh di depan gereja tuh. Ini kan udah gak benar. Tidak ada pendeta hidupnya tuh menakuti jemaat. Tidak ada. Kalau kalian mau menakuti jemaat, kalian tanggalkan jubah pendetamu. Kalian kembali kepada manusia biasa. Untuk apa kalian mulutnya berbusa-busa menyampaikan firman Tuhan, kalau hidupmu berdusta? Buang laut Banda saja di sana, kelar. Saya paling muntah ya lihat orang manusia kayak begitu, sumpah bener deh. Kalian stop dengan firman Tuhan ya, kalau hidup kalian tuh tidak seperti yang Tuhan minta. Ya, kalau saya bisa sekak pendeta. Saya orangnya terlalu berani untuk sekap pendeta. Karena pendeta juga manusia biasa. Kalian jangan pernah pakai ayat-ayat untuk menakuti jemaat. Sama saya udah pasti saya lawan. Pasti saya lawan. Makanya Ibu Linda, kita ada forum di sini supaya banyak orang itu belajar juga. Ya, Hati-hati. jadi gini Pak Andi, maksud aku begini Jangan Pak. sampai di brainwash. Ya, jemaat itu juga harus apa ya? Harus dikasih pengertian ya bahwa kalian jangan melihat satu hamba Tuhan pendeta itu sebagai sosok apa ya, dewa dari langit 7 atau nggak boleh. Dia tetap manusia biasa. Mau beribu-ribu berbusa-busa sampai giginya keriting menyampaikan firman, tetapi indikator adalah perbuatan dia sehari-hari, sikap tingkah laku itu jadi indikatornya. Bukan mulutnya yang mengeluarkan firman Tuhan, itu bukan indikatornya. Misalnya kita punya keluarga, ada yang sakit gitu ya. Nah, uang yang seharusnya ke perpuluhan atau apa ya, saya tetap memilih ke keluarga lah. Ngapain sih kasih pendeta perpuluhan? Itu goblok namanya, itu gobloknya level 7 itu namanya. Nggak ada, saya bisa berdebat dengan pendeta. Ya kan? Daripada keluarga saya mati, kan mendingan uang itu saya pakai buat berobat. Emang kalau saya tidak kasih perpuluhan ke gereja, langsung Tuhan kirim saya ke neraka, begitu? Makanya saya bilang, saya pasti lawan, Pak. Pasti lawan. Untung ya saya belum ada di depan mata saya yang kayak begitu. Kalau ada, udah saya sikat benar-benar, Pak. Ya. Buka. Ya, shalom. Shalom, Bu. Shalom, Pak. Shalom, Bu. Pak Pol. Shalom, siapa lagi dah, pokoknya semuanya dah di sini. Hari ini pakai bawang putih kan, Bu? Atau enggak, Bu? Enggak, ini lagi minum bir saya. Lagi minum bir. Ya. Oh, bawang putih udah habis ya, jadi minum bir. Ya, malam ini minum bir aja deh. Bir hitam. Ya, tuakin bir. Ya, minum bir kan sehat toh, Pak. Ya, tuak bir. Tuak bir. Enggak, ini bir hitam. Bir hitam. Guinness. Guinness ya. Enak. Jadi sehat, Pak. Tapi di sini kok baunya cuka. Oh, Pak Andi punya kan lain. Lain. Penciumannya Pak Andi lain. Pokoknya Pak Andi itu ya sama saya itu sentimen aja kerjaannya. Begitu Bu Linda ngomong saya bau cuka ya. Kenapa ya? Very sound. Jadi makanya mandi tuh yo Pak Andi tuh nggak mandi sih. Kemarin udah nyemprot udah apa banyak kecutnya kemarin. Sekarang mau nyemprot lagi. Mandi air kembang 7 rupa, mandi air kembang. Nih, mau ngomong dikit nih. Pak Pol masih di sini. Masih ada nggak sih Pak Pol? Coba saya. Pak Pol udah nggak ada ya. Oke, ini saya ada punya pertanyaan seperti ini ya. Atau nanti ada yang bisa tolong jawab saya. Sering kita mendengar bahwa ada sebutan seperti ini. Sesama orang Kristen saja tidak bersatu. Ya. Sesama orang Kristen saja tidak bersatu. Saya jadi bertanya ya. Sebetulnya ada faktor apakah yang membuat sampai sesama orang Kristen itu tidak bersatu?
Ada yang bisa jawab saya? Tuh, Bu Tumbar tuh. Ada yang bisa Itu jawab saya? ada Bu. Dua Kenapa? masalah ya, Bu. Kenapa Kenapa Indonesia? Liga. itu? Enggak, Ada kenapa? dua Saya masalah. bicara orang Kristen dulu nih, Pertama, belum bicara Indonesia. Enggak, ya Bu. pertama itu kenapa tidak bersatu itu karena framing, ada kena framing. Dan yang kedua itu cari aman. Itu jadi itu kena framing itu dengan dogma. Jadi merasa dogma saya lebih benar sehingga saya tidak perlu bergaul, tidak perlu mendengarkan, tidak perlu untuk bersatu dengan yang punya dogma yang lain. Itu yang paling utama, Bu. Nah, itu yang paling utama sehingga tubuh Kristus jadi terpecah belah. Itu kacamatanya pakai kacamata dogma sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Kristus juga itu berkarya dengan cara yang lain. Begitu Bu Linda. Saya tambahin lagi ya. Saya tambahin lagi yang kedua. Saya tambahin juga. Basic kan dari Alkitab ya Pak? Iya, benar. Itu basicnya Alkitab, tapi itu pemahaman. Dogma itu adalah pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja yang dahulu memframing bahwa Alkitab mengajarkan demikian. Jadi contoh paling jelas itu yang masalah yang ribut itu kan itu masalah Tritunggal dengan oneness. Itu kan juga sehingga menyatakan kita ini begini dan dia begitu. Jadi kita nggak bisa bersatu. Begitu juga dengan yang framing bahwa kita ini mempunyai Roh Kudus yang gereja lain tidak punya Roh Kudus. Lah jadi nggak akan bisa bergaul dengan kalau sudah menyatakan begitu. Itu jadi tidak ada solusi untuk bisa menyatukan. Nggak bisa, Bu Linda. Yang kedua itu ekonomi. Gereja ini kan bisnis. Nah sekarang pamannya gereja gede mau gabung, dia kan mesti mikir. Sekarang aja per puluhan gua udah cukup, per 20-an income. Kalau saya gabung, saya kehilangan jemaat, kehilangan duit. Jadi saya diam-diam aja. Padahal di dunia lain, di dunia seberang banyak orang Kristen yang diprosecute. Nah, ini kan mereka akan cuek aja. Gara-gara apa? Ekonomi, duit. Bottom line itu UUD ya. Ujung-ujungnya duit. Kenapa gereja mega church atau mega preacher di Indonesia yang gede-gede, kok mereka nggak ada suara sedikit pun melawan PGI atau urusan ini Yusmanupulu nggak ada suara, Muhammad Kece nggak ada suara, ya kan, Saifuddin Ibrahim nggak ada suara, Ahok pun nggak ada suara. Jadi ya mereka ya ini terbentur dengan ekonomi, keuangan. Jangan sampai keuangan mereka terganggu dong, bener kan? Berarti pelayanan mereka udah tidak murni ya? Ya udah nggak murni lah, udah UUD lah, ujung-ujungnya duit semua lah, ya kan? Masa gereja gereja GKI, GBI, GPK, GKI, PKI itu, Tuhannya satu loh, ribut, gentok-gentokan sendiri itu gimana? Ya kan, harus bersatu mestinya. Tapi ya saya bilang faktor itu ya faktor ekonomi lah, duit lah bottom line. Waduh, repot juga ya. Makanya tidak heran ya ada pendeta tuh yang bisa mengingatkan jemaatnya bahwa jemaat itu belum membayar perpuluhan. Edan sinting itu pendeta itu. Kalau saya bilang. Itu kenyataan Bu Linda, teman saya nih. Faktanya Bu. Teman saya ini, teman saya dari SMA ketemunya di sini, sama-sama satu gereja. Tahu-tahu dia ngilang. Saya telepon, kenapa kamu gak ke gereja lagi? Itu gua ditegur sama Pastor Tony, katanya gua belum ngasih perpuluhan. Loh kok dia bisa tahu? Gak taunya itu ceknya itu di-trace. Jadi pendetanya langsung negur jemaat.
Wah, jadi dia sekarang ada banyak resentment, ya, benci terhadap gereja. Dia tegur langsung. Itu memang udah kejadian, Bu Linda, kanan kiri. Waduh, itu kalau ketemu saya lawan tuh Pak Andi. Iyalah, memang. Udah pasti saya lawan. Pasti dan pasti saya lawan. Pasti. Pasti. Karena selalu dalam mindset saya, pendeta juga just a human being. Dia toh juga manusia biasa. Jadi jemaat tidak boleh takut. Jemaat harus cerdas. Udah pasti saya lawan. Contoh ya, ada tuh hamba Tuhan satu ya yang ngomong. Roh Kudus bilang ya, Roh Kudus menggerakkan saya, nanti jam segini harus transfer, kalian harus ke ATM. Same thing ya, saya bilang ya. Wah, ketemu saya tuh saya hajar benar-benar loh Pak Andi. Benar-benar deh. Saya bisa di depan gereja, saya bisa bersuara tuh di depan gereja tuh. Ini kan udah gak benar. Tidak ada pendeta hidupnya tuh menakuti jemaat. Tidak ada. Kalau kalian mau menakuti jemaat, kalian tanggalkan jubah pendetamu. Kalian kembali kepada manusia biasa. Harusnya seperti itu. Makanya Bu Linda, in a way, saya ini masih senang dengan gereja lama, gereja tradisi lama ya. Saya dulu kan gerejanya di gereja Chinese yaitu Citok Jahui. Jadi gerejanya itu ada majelisnya, ada ketuanya. Jadi pendeta ini tugasnya cuman preaching, cuman ngurusin rohani. Jadi urusan-urusan gereja, bagian pembukuan, bagian itu semua ada bagiannya sendiri. Tapi kebanyakan gereja Pantekosta, pendetanya itu involve, ikut dalam urusan keuangan. Itu yang menghancurkan, ya kan? Pak Andi, itu ciri khasnya, itu gereja itu kan kelihatan kalau keuangannya terbuka. Ada yang minimal setiap bulan ada laporan keuangan masuk keluar, penggunaannya apa, itu ciri khasnya. Demikian. Tapi memang udah begitu, memang ada yang dengan cara yang tidak benar juga, hidup dengan tidak benar, walaupun mereka memberitakan Injil. Tapi itu kan sudah ada di Alkitab juga menyebutkan mereka dengan cara yang tidak benar itu dari awal kan itu para Farisi juga kan itu mereka menyampaikan Taurat tapi hidupnya tidak menurut Taurat. Itu sudah dari zaman dulu sudah begitu itu Pak Andi. Jadi akhirnya jemaat itu melihat pendeta seperti melihat melihat sosok yang ditakuti. Itu kan sudah gila, benar-benar gila itu. Ya kan, itu kan tidak boleh ada satu atmosfer seperti itu kan. Bagaimana kalian pendeta yang hamba Tuhan lah, bla 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 bla, itu bullshit. Nah, itulah makanya adanya ini grup ini supaya bisa melihat bagaimana untuk menilai mana gereja yang benar, mana gereja yang tidak benar. Itu demikian Bu. Jadi memang inilah fakta yang ada, bahwa memang ada yang dengan cara yang tidak benar, hidup tidak benar, tapi mereka memberitakan Injil. Itu ada kan di mana itu? Saya lupa juga, mungkin Raja Uci ingat atau Ardo. Ada yang di Alkitab juga disebutkan memang mereka menyampaikan tentang Yesus, tapi dengan cara tidak benar. Dan hidupnya juga tidak benar. Begitu Bu Linda, memang ada itu. Iya, tapi gini loh Pak. Untuk apa kalian mulutnya berbusa-busa menyampaikan firman Tuhan, kalau hidupmu berdusta? Buang laut Banda saja di sana, kelar. Saya paling muntah ya lihat orang manusia kayak begitu, sumpah bener deh. Kalian stop dengan firman Tuhan ya, kalau hidup kalian tuh tidak seperti yang Tuhan minta. Ya, kalau saya bisa sekak pendeta. Saya orangnya terlalu berani untuk sekak pendeta. Karena pendeta juga manusia biasa. Kalian jangan pernah pakai ayat-ayat untuk menakuti jemaat. Sama saya udah pasti saya lawan. Pasti saya lawan. Makanya Ibu Linda, kita ada forum di sini supaya banyak orang itu belajar juga. Ya, jadi artinya gini Pak Andi, hati-hati. maksud aku begini Jangan Pak. sampai di brainwash.
Ya, jemaat itu juga harus apa ya? Harus dikasih pengertian ya bahwa kalian jangan melihat satu hamba Tuhan pendeta itu sebagai sosok apa ya, dewa dari langit tujuh atau nggak boleh. Dia tetap manusia biasa. Mau beribu-ribu berbusa-busa sampai giginya keriting menyampaikan firman, tetapi indikator adalah perbuatan dia sehari-hari, sikap tingkah laku itu jadi indikatornya. Bukan mulutnya yang mengeluarkan firman Tuhan, itu bukan indikatornya. Itu, saya prinsipnya seperti itu. Ya kan? Bukan gelarmu sepanjang semeter, 10 meter, gelar, bukan itu. Tidak ngaruh bagi saya gelarmu. Kehidupan realmu adalah indikatormu yang sesungguhnya. Gampang saja bagi saya mengukurnya. Bu Linda, Jadi saya tidak pernah terpancing. Bu Linda, kan ada juga pendeta yang baru pulang dari Holy Land, tahu-tahu jualan katanya, jualan air suci apa itu, ditaruh botol kecil-kecil. Itu kan bisnis sudah. Ya Luar kan? biasa itu, sumpah deh Pak. Kalau ketemu saya benar-benar, wow, saya udah pasti Pak. Karena saya tidak jangan pernah heran. orang lain mungkin menganggap pendeta berdosa apaan? Berdosa dari Hong Kong. Iya, jangan heran sebab nanti di akhir zaman Tuhan juga akan berkata, walaupun udah bernubuat, sudah menyembuhkan orang sakit, tetap Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau. Itu kan pada akhirnya juga. Tapi memang faktanya memang sudah ada, sudah demikian. Dan mereka akan menjadi guru-guru palsu. Dan memang sudah begitu. Faktanya memang sudah dituliskan di Alkitab bahwa memang akan ada guru-guru palsu. Nah itulah guru-guru palsu. Jadi makanya channel ini ada untuk mencerahkan supaya para jemaatnya, para pengikut Yesus untuk kembali lepaskan topeng-topeng dogma dan ayo kembali kepada jalan yang benar. Begitu Bu Linda. Sambil baca Iya. Alkitab. Contoh ya, misalnya kita punya keluarga ada yang sakit gitu ya. Nah, uang yang seharusnya ke perpuluhan atau apa ya, saya tetap memilih ke keluarga lah. Ngapain sih kasih pendeta perpuluhan? Itu goblok namanya, itu gobloknya level 7 itu namanya. Nggak ada. Saya bisa berdebat dengan pendeta. Ya kan? Daripada keluarga saya mati, kan mendingan uang itu saya pakai buat berobat. Emang kalau saya tidak kasih perpuluhan ke gereja, langsung Tuhan kirim saya ke neraka, begitu? Makanya saya bilang, saya pasti lawan, Pak. Pasti lawan. Untung ya, saya belum ada di depan mata saya yang kayak begitu. Kalau ada, udah saya sikat benar-benar, Pak. Gak ada. Jangan sesat ya. Kalau Anda mau berbisnis, tinggalkan jubah pendetamu. Sederhana. Ya, kalian jangan berjubah pendeta dengan segala firman-firman meluncur dari mulut kalian ya. Tapi hidupmu tuh memalukan, bikin saya muntah. Banyak tuh yang sering ngomong firman Tuhan, bullshit bagi saya. Indikator adalah keseharianmu, itu indikator yang benar. Gak usah bicara-bicara firman dah, gak perlu. Benar, saya lihat orang begitu Pak. Iya, bagaimana Ardo itu ada di Alkitab itu bilang bagai kubur yang dilabur putih, padahal isinya dalam udah busuk. Gimana Ardo? Ya. Itu memang lupa sudah Pak ada. Kong, lagi aku cari Pak Kong. Lupa gimana kayaknya. Iya, itu sangat disesalkan ya, disayangkan kalau kita sesama Kristen begitu ya. Waduh. Bagaimana solusinya itu ya? Apa tidak ada teguran gitu ya buat pendeta-pendeta yang sesat begitu ya? Iya, lah ini channel ini Bu. Channel ini untuk menegur para hamba Tuhan untuk kembali dari kesesatan supaya kembali kepada jalan yang benar. Ingat kalau tidak kembali itu kan makanya kalau bagi yang masih bertahan kepada gereja-gereja yang lama, ingat ada firman Tuhan itu para Farisi jangan ikut kelakuannya,
lihat ajarannya. Ya. Dia mengajarkan Taurat yang benar. Ikutilah pelajaran Taurat yang benar. Tapi jangan ikut kelakuannya. Jadi bagi yang masih bertahan dengan gereja yang lama, demikianlah adanya. Tapi kalau bisa ditegur, tegurlah. Kalau tidak bisa tegur dengan empat mata, dengan baik, dengan ya udah tinggalkan aja gerejanya. Masuk aja ke gereja yang lain. Masuk aja ke gereja Hagios. Amin. 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 Ya, kasih kesempatan buat yang lain ya. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih. Oke, ini Pak Hangki Amer mau bicara. Monggo Pak Prahlipi dulu. Yuk. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat